Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan mereaksi lagi Liga Super Malaysia. Kali ini ada pertandingan antara Selangor berhadapan dengan PDRM FC. Saya nggak tahu apakah ini bertanding sama atau berbarengan dengan Kuching City FC karena mereka berdua adalah memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk masuk ke zona Asia guys. Kali ini Selangor cukup puas, cukup mengerikan guys. Kalau kita lihat di sini hasil skornya cukup besar sekali. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung lihat aja guys seperti apa highlight pertandingannya. Dari MBPJ Manis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita menyaksikan aksi terakhir bagi Liga Super Malaysia 2025-2026. Kalau di Malaysia sendiri ada wasit dari asing nggak guys? Di Indonesia ada wasit asing, salah satunya dari Asia juga ya, dari Malaysia juga yang jaringan hampir dilakukan. Menit kelima guys. Terlepas. Oh. Haris Haikal. Saya fikir jaringan menjadi dilakukan, namun Asri bertindak cepat. Umpannya cantik tapi finishingnya. Kita lihat di sini antara yang baik off onside. Hadis kedudukan onside, namun Kena tiang gawang ya. Terkena gol. Oh. Sudah ada gerakan yang dilakukan untuk PDRM. 3 lawan 3. Ah, cantik. Disentuh bagaimana? Kalau Oh. untuk menyelamatkan Cantik itu tadi. Intercept. Sliding. Jauh cuba untuk mendapatkan. Oh, ini dia. Trigor Morais. Dari Ajmal. Oh. Alvin. Ini peluang untuk Selangor dari Mukairi. Uish, Mukairi. Keren Mukairi. Menggempitakan Stadium MBPJ dengan jaringan yang pertama untuk Selangor. Cantik. Mukairi. Aku kira Trigor Morais guys. Jaringan yang pertama buat Mukairi Cortez dalam saingan Liga Super musim ini. Trigor Morais juga main nih guys. Memberikan kelebihan kepada Selangor untuk mereka berkedudukan tempat kedua. Oh, bahaya. Untuk PDRM, Fadi Awad. Sekali lagi. Oh, cantik umpannya sih. Tamparan cuba dilakukan. Membuka ruang untuk sepakan. Tersasar pula. Dari Cukup menarik percobaan yang dilakukan oleh PDRM. Coba untuk melakukan orang melesat jauh ke pinggir dari jauh guys. Nah, pemain PDRM membuat benteng. Saya rasa ada beberapa pemain mungkin yang diistirahatkan ya karena tanggal 20 harus bermain dengan Buriram. Wow. Alvin. Itu Trigor tuh di bench ya. Oh, gila golnya cantik. Satu kelas tersendiri yang dipamerkan oleh Alvin Fortes. Sepakan kaki kirinya melencong untuk menewaskan Asri Muhammad. Bagi jaringan yang kedua untuk Syahid Basyah. Ada hantaran yang cuba dilakukan. Umpan yang cantik. Peluang ketika ini masih lagi untuk Selangor mencipta sesuatu. Satu sepakan. Wah. Siapa lagi kalau bukan Alvin Fortes? Kaki kirinya ya Fortes ya, gila ya. 1 menit saja untuk menjaringkan gol kedua pribadinya dan gol ketiga untuk perlawanan. Bagi Selangor terus mempamerkan corak permainan yang cukup. Ini umpan cantik. Ini nggak terburu-buru dia tunggu pemain teman-temannya datang dulu ya. Dan jaringan ke-10 pribadinya dalam Liga Super. Perhatikan daripada Alif Izwan. Alif Izwan nih di U23 Malaysia kemarin aku mengenal dia ya, tendangan cukup keras waktu di Bank Mandiri Cup itu. Piala Mandiri. Bagi menewaskan Asri Muhammad buat kali yang ketiga. Maka Selangor 3-0. Masih di babak pertama cantik. Gila umpan-umpan hat-trick. Gila ya, mainnya simple banget guys sebenarnya. Dia bolanya direct langsung ke depan guys. Di belakang pemain lawan dia nyimpen bolanya. Jadi
Jadi apakah akan disahkan? Oh, tangannya aja sih, kalau kaki enggak offside ini. Offside. Offside ya. Jadi jaringannya tidak Gagal hat trick. dibenarkan. Bukan yang baik ketika ini. Ini mungkin Untuk Alvin Fortes, umpanan dan bagaimana? Mukhairi 2 gol. Pribadinya malam ini. Gila, ini belum pakai pemain inti udah kayak gini, guys. Mukhairi Selangor. Ini Selangor kayaknya situasinya vibe-nya lagi positif banget ini. Selangor pada malam ini. Lagi on fire semua ini. 2 jaringan dari Alvin Fortes. Kedudukannya cukup baik ketika ini. Peluang dan sepakan dan jaringan. Alif Izwan. Hanya mampu dilihat saja oleh Hakim Hamidun. Akhirnya Alif Izwan berjaya meledak juga. Emang untuk Selangor. Bagus sih. Gila, bola menyusur tanah lah itu. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Selangor, terus mendapatkan jaringan demi jaringan. Harry. Peluang lagi untuk Selangor. Peluang untuk Kim Ji-ho. Diselamatkan oleh Hakim Hamidun. Namun peluang satu lagi. Enak banget itu mah. Untuk Alif Izwan. Buset, justru Ali Izwan. Alif Izwan. Di separuh masa yang masukin dia. Menjadi, namun di separuh masa yang kedua, dia kenapa ada di depan mulu sih, guys? Dia kan bukannya sayap ya? Pemainnya berusia 22 tahun. Malam ini meledak 2 gol menit ke-53 masih muda dan 67. Tadi satu persembahan yang cukup baik dipamerkan oleh Muhammad Ali Izwan Ruslan. Jaringan dibatalkan. Ada 2 gol yang diselau, yang tidak di. Dari Mukhairi Ajmal. Gila. Dia berpeluang untuk melakukan hat-trick. Dari Mukhairi Ajmal. Emang golnya harus diambil sama Mukhairi sih. Dia harus hat-trick, guys. Sekaligus meledak untuk jaringan yang ke-6 dan satu jaringan di separuh masa yang kedua. Memang harus dia, guys. Untuk mencatatkan dia harus hat-trick di pertandingan ini. Pada perlawanan ini sudah semakin hampir ke penghujung. Adalah menit usia bila masa sahaja sekarang ini. Ya. Oke, berakhir. Jadi sudah wisen panjang menamakan aksi di MBPJ untuk perlawanan terakhir Liga Super Malaysia 2025-2026. Ya, saya rasa mereka sudah tahu mungkin ya di pertandingan lain Kuching City menang 1-0 ya. Jadi tidak ada selebrasi berlebihan diperlihatkan oleh para main atau staf dari Selangor FC. Mereka pun sebenarnya tidak berlarut-larut juga ya, karena masih ada satu tugas yang berat, yang besar yang mereka harus tuntaskan, yaitu final Shopee Cup gitu. Saya pernah bilang di jauh-jauh hari, apa resiko ya ketika kita bermain di berbagai kompetisi dengan jadwal yang sangat padat, pasti akan ada yang dikorbankan gitu. Tapi untungnya Selangor masih bisa terselamatkan karena mereka masih bisa mengambil satu tiket final nih di Shopee Cup gitu. Bayangkan jika tidak ada satupun yang tersisa ya, Piala Malaysia nggak ada, FA Cup Malaysia nggak ada, dia bahkan Liga Super Malaysia pun di posisi kedua dia terlepas gitu. Ini sisa satu-satunya guys, Shopee Cup gitu. ACL tuh jangan ditanya lah, mereka juru kunci ya kalau nggak salah gitu. Udah gagal total lah. Kuncinya saya rasa dengan perekrutan seorang Kim Panggon ya. Saya rasa ini adalah perekrutan pelatih yang paling berhasil mungkin di Malaysia. Kalau di JDT jangan tanya lah ya, siapapun yang melatih saya rasa pasti akan juara. Tapi kalau KPG dia datang dengan berbagai macam situasi yang saya rasa cukup rumit ya di Selangor. Dia datang dengan dengan tidak mudah lah kondisinya ketika saat itu. Dan dia berhasil gitu. Dan dia berhasil menciptakan kepercayaan terhadap Selangor ya, dari penonton juga akhirnya datang lagi ke stadion. Mereka percaya lagi dengan Selangor, dan Selangor pun terus-menerus menunjukkan performa yang bagus gitu. KPJ terus menunjukkan magisnya. Hanya satu kekalahan ya kalau nggak salah oleh Kuching City, oleh pesaing mereka. Dan saya rasa tantangan sebenarnya nanti ada di final, ketika mereka di final Shopee Cup, ketika mereka berhadapan dengan Buriram ya. Untuk mengetahui lah ya, untuk mengetahui level dari Selangor ini guys, jika memang mereka bisa melewati Buriram, saya rasa kita harus mengakui bahwa memang APG
orang yang tepat gitu, orang yang memang bagus. KPG dulu datang ke Liga Super Malaysia, dia tidak membawa pemain gitu. Dia datang dengan pemain yang sudah ada dari awal dari season kemarin dari pemilihan pelatih sebelumnya gitu. Dia datang hanya membawa isi kepala dia gitu. Mungkin saya nggak tahu dia bawa staff juga, mungkin saya nggak tahu. Isi kepala dia, taktik dia, strategi dia, pendekatan dia terhadap pemain, dan itu akhirnya bisa berubah 180 derajat gitu. Jadi sosok pelatih itu memang sangat penting saya rasa. Ya emang jodoh-jodohan juga sih. Kadang-kadang pelatih bagus, pelatih besar, pelatih mahal tidak mampu juga mengangkat prestasi tim gitu. Jadi saya rasa ini adalah kombinasi yang cukup bagus ya. Kita tunggu nanti musim depan ketika dia mungkin bisa memasukkan beberapa pemain yang dia inginkan. Saya rasa Selangor akan makin mengerikan di musim depan, guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.